Anak ingat sama Habib Umar duduk ahli di samping itu di ruang perpustakaan Habib Umar kan. Itu Habib Umar lihatin anak terus pesan, ya Hanafi, apapun yang terjadi jangan sekali-kali melepas cadar istri. Anak dipesan itu. Pokoknya apapun yang terjadi jangan sekali-kali melepas cadar istri di khalayak umum. Itu insyaallah Habib. Jadi nasihat sebelum pulang gitu ya. Gitu. Ada tantangan dakwah untuk membuka cadar setelah itu. Pas tuh pulang, Kiai anak yang kudus nyuruh murid seniornya datang ke rumah, suruh lepas cadarnya. Lah, yang disuruh juga guru anak waktu di Kudus. Anak bilang, Pak Kiai, mohon maaf, sebenarnya kalau sami nawat kalian jenengan. Lah, tapi istri kan buatan muridin jenengan, Pak Ustaz. Saya muridin jenengan. Lah ini muridnya Habib Umar, Habib Hubabah. Bener, saya sam'an wa ta'an sama jenengan. Tapi istri punya hak untuk sam'an wa ta'an sama gurunya di Yaman. Maka saya tidak boleh egois. Dan juga Habib Umar juga guru saya. Kalau saya menyuruh buka cadar, berarti saya menentang dua. Menentang perintah Habib Umar langsung, dan istri menentang perintahnya Hubabah, gurunya dan Habib Umar. Terakhir Ustaz, apa yang paling berkesan selain nikah ya? Di Tarim? Mungkin gurunya atau ada pengalaman pribadi yang betul-betul berkesan yang kalau seandainya ditanya antum langsung inget itu, tidak terlupakan itu apa? Anak itu yang tidak terlupakan, dan bagi saya itu anak menemukan sesuatu yang tidak saya temukan di Indonesia, tarbiyah hati. Itu bagi anak luar biasa, tarbiyah hati. Itu anak menemukan di situ tarbiyah hati. Maka dan tak ingat terus apa pesennya ulama-ulama sana kalau ketemu anak, ente hakikat ente itu pelayan, bukan majikan, khodim. Maka perilakumu harus seperti pelayan, jangan pernah sombong. Nah itu dari situ. Terus saya sering ketemu bin Syahab yang Palembang. Apa? Yang biasanya tidak pakai sandal itu keluar. Bin Syahab. Orang Indonesia atau? Palembang. Syekh Syukri. Ya. Habib Syukri. Habib Syukri bin Syahab. Itu Anda sering dinasihati gitu. Anda biasanya sama Zaki bin Syahab. Ketemu beliau itu dinasihati. Berdua sama Zaki. Dinasihati. Habib Syukri, masya Allah. Beliau kalau ngasih nasihat itu ngena. Iya, Anda dinasihati. Itu jadinya waktu itu kan Habib Syukri biasanya bersihkan lingkungan Darul Mustafa. Anak ikut sama Zaki bin Syahab, terus dinasihati dan terus anak bisa khidmat di Jambal itu. Awalnya ikut Habib Syukri. Waktu bersih Darul Mustafa. Pikiran itu. Sama Zaki bin Syahab. Dan anak punya itu, masya Allah, anda kan pernah jadi itu ya, megang kunci bawah itu. Bagi anda itu luar biasa itu. Sirnya luar biasa. Ya, sirnya luar biasa. Itu memang betul ya, tidur di al-kisah dalam musola al-kisah itu tidak boleh. Tapi anda pernah mencoba, itu anda langsung ditegur langsung. Antum tidur malam-malam di Ahlul Kisah? Di musola pinggir dekat kitab kita yang ditaruh itu. Di belakang ya? Ditegur apa? Digigitnya semut. Semut Arab sakit ya? Bahkan kan tidak boleh tidur di mamarot. Sakan itu. Anak tidur di situ mamarot. Karena anak mikir apa? Mikir anak ini nanti kebelabasan repot. Anak yang megang kunci bawah. Takut tak bangun ya? Langsung anak tidur di mamarot, ditegur langsung.
kalau nggak salah waktu itu anak mimpi Habib Muhadir itu, jangan tidur sini, masuk. Terus anak masuk itu. Masuk. Nah, terus nggak pernah tidur di Mamarot itu. Nah, itu alhamdulillah tidak telat. Itu yang dirasakan betul di Tarim. Itu. Masya Allah. Wah, tazkiyah kulubnya tidak ada anak temukan di Indonesia itu. Kalau pengalaman sama orang Tarim sendiri? Pengalaman Tarim, alhamdulillah waktu itu anak juga sedikit ngeruqyah waktu itu. Oh, di Tarim ngeruqyah? Iya, ngeruqyah. Waktu itu anak diinat awalnya itu, di sihir. Antum dari Indonesia sudah bisa ngeruqyah? Bisa sedikit-sedikit ya, dulu di pondok. Terus diinat, di sihir ya? Sihir, kan ada yang berdarah sakit. Nah, ditanya ini anak Indonesia ada yang bisa pijit dan? Anak awal ya, dulu anak bisa sedikit-sedikit. Coba anak tak ruqyah, itu stroke, tak obati sama tak pijit, sembuh. Wah, itu sembuh terus kenal. Waktu itu terakhir di sihir, terus anak pindah ke inat. Sihir berapa? Sihir tidak lama, sihir 2 tahun. Oh, 2 tahun? 2 tahun ya. Pindah ke inat. Pindah ke inat. Oh, sama yang ginuron itu, perpindahan itu? Iya, ginuron. Lah di inat, deket sama Habib Ali Bakar, ya wes. Oh, jadi antum kenalnya Habib Ali Bakar deketnya situ. Terakhir anak pernah dikasih izin, di inat dikasih izin cuma 4 jam, tetapi jadinya 6 hari. Saya tidak ngomong sama keamanan inat, cuma saya ngomongnya ke Habib Ali Bakar, langsung dikasih surat izin sampai seminggu. Habib Ali Bakar dulu ketuanya di Su'untulab di inat, di Darul Mustafa. Oh, minta langsung izin ke pusat. Saya ngomong, ya Habib, ini aneh dikasih izin sama Su'untulab yang di inat kok 4 hari, 4 jam. 4 jam. Padahal ada tamu belum pulang. Tolong Beb, minta izin Beb. Ente minta berapa hari? Ya sampai pulang Beb. Kapan pulangnya? Seminggu paling. Tamu ini siapa? Syekh Ridwan? Syekh Ridwan sak rombongan. Sama rombongan. Ya. Tamu ini siapa? Syekh Ridwan Beb. Loh, ente kok 4 jam itu? Ya enggak tahu Beb, itu ada tekanan. Ya wes, dikasih 6 hari. Lah anak pas setelah ziarah Uhud, anak disidang itu. Disidang Beb Ahmad Al-Hamid sama Al-Khatib disidang. Saat disidang, ente sudah melanggar, harus tak laporkan ke Akrom biar dipulang ke Indonesia. Marhaba, anak punya surat izin Pak. Mana? Ini dari Habib Ali Bakar. Tidak percaya, tidak mungkin ini. Kalau tidak, kita selbuh, telepon aja, ditelepon. Habib Ali ini apakah benar? Pas Habib Ali Bakar di inat, langsung datang ke Ma'had itu. Itu rame. Ini Habib Ali Bakar masuk ke Dar, ke inat, ini ada apa ini? Ternyata Bang, jemput Hanafi katanya. Nah, langsung Hanafi tak ajak ke Darul Mustafa. Asik. Nah, terus dibawa ke Darul Mustafa. Dibawa ke Darul Mustafa? Dipindah. Pindah Darul Mustafa tuh? Ya salam, itu ngeluarin kartu sakti itu sih. Kalau santri ini kartu sakti itu. Terus pindah langsung Darul Mustafa? Pindah Darul Mustafa. Asik. Terus langsung jadi di Darul Mustafa? Itu malam ada sidang. Paginya kan setelah sidang Habib Ali Bakar datang ke, terus anak dijak ke bednya, sana curhat ini. Oh ya besok kamu ke Darul Mustafa sama anak kan tidur sini, besok ente ngomong, kalau enggak anak tak ke inat nanti tak ajak. Loh, waktu itu sudah tertib jadid ya, tertib yang baru? Sudah hafalan itu ya? Sudah. Terus antum pindah Darul Mustafa? Iya, pindah Darul Mustafa itu anak kan ikut Yakut dulu. Yakut lah, anak sama Mustafa itu mau pengen ikut Minhad. Anak juga pengen sama ya, diizin ya. Mustafa sudah izin sama Syekh Umar Khatib, tidak dapat. Saya izin sama Habib Ali Bakar, lewat Habib Bakar langsung ke siapa itu? Husin Su'un Taklimiyah. Kan ada Su'un Al-Jufri. Husin Jufri. Ya, Husin Jufri. Su'un Taklimiyah. Karena yang ngasih Habib Ali Abu Bakar ini Hanafi mau ke Minhad. Surat dikasih Syekh Umar Khatib. Anak tanya itu berapa tahun di Dar Hanafi? Ya sekitar ini Beb. Sudah 4 tahun. Iya wes masuk. Masuk.
Mustafa Baroja marah-marah, ente kok bisa masuk loh? Caranya toh, Kak, ente lewat Syekh Umar guru, beliau harus mengikuti dari atasan anak sampai Ali Bakar, lewat Husin Jufri. Jadi terus Mustafa akhirnya enggak masuk, tetap diangkut anak di Minhat gitu. Waktu di Minhat itu kan belum zuat. Nah setelah zuat anak ikut minta lagi. Syekh Umar cerita, ente ini cerita sejarah di Tarim, tidak ada orang zuat di Tarim semalam jadi ente jadi semalam zuat. Dia umumkan sama Tolaba waktu itu. Inilah Hanafi zuat semalam, tidak ada di Tarim zuat semalam itu. Subhanallah, gara-gara ngikut guru ya, apakah tertarik guru. Jazakumullah khair Ustaz Imam. Terima kasih banyak, manfaatnya luar biasa. Ya. Fadhal, ada nasihat untuk santri yang pengen belajar meneruskan ke Tarim. Sebenarnya anak pribadi itu untuk ke Tarim itu awalnya bagi saya mimpi. Karena saya itu hampir pesimis. Awalnya itu kiai saya itu, saya kan waktu di Kudus alhamdulillah termasuk santri yang punya IQ yang lumayan lah. Ranking terus itu. Ya, terakhir sampai ada hafalan Alfi ibn Malik itu, saya masuk kategori tercepat. Dari sekitar 50 santri, ya, tercepat itu. Terus saya bilang, ente ini sebenarnya harus tak kasih beasiswa di luar negeri ini. Terus saya bilang, bener ya? Iya, nanti kalau kamu sudah lulus dari sini, berangkat ke Mekah atau kemana, bisa ya? Pas saya lulus, saya mau Pak Kiai. Pak Kiainya, waduh saya tidak punya channel, ini cari sendiri. Nah, di situ saya lemes, saya tidak tahu menahu, suruh cari channel. Nah, saya bingung, langsung anak keluar pondok izin jalan kaki dari Kudus sampai Madura. Jalan. Sambil saya mikir, ini saya tidak punya uang, orang tua punya cuma tanah. Saya mikir apa yang bisa ke luar negeri, sekolah luar negeri, atau apakah orang kaya semua? Apakah saya tidak bisa? Apakah orang miskin itu tidak layak sekolah luar negeri? Terus apakah yang jadi ulama itu hanya anak-anak kiai, anak-anak orang darah biru? Apakah seperti saya tidak layak jadi ulama? Itu sambil mikir waktu jalan dari Kudus, Sunan Bonang. Oh, sambil ziarah-ziarah. Jalan kaki sampai Madura gitu. Sampai Sampang. Itu bagi saya luar biasa, jalan kaki itu. 2 kali saya itu jalan kaki ke sampai Madura. Mau tak teruskan ke Bali, itu saya melarang satu orang. Kau ini masih anak kecil, pulang, kasihan ibu mencari kamu. Waktu itu saya masih kecil kan. Umur berapa? Waktu itu ya itu mau ke jarak setahun mau ke Hadramaut itu. Nah, itu. Itu terus jalan kaki. Lah jalan kaki sudah 2 kali. Saya harus bisa. Tidak orang kaya saja yang bisa berangkat. Tidak anak keturunan ulama saja yang tidak bisa berangkat gitu. Dari Kudus ya? Kudus ya. Sampai Madura. Baliknya? Baliknya ya dari Madura ke jalan kaki juga? Jalan kaki. Oh, 2 kali ente ngelakukan perjalanan itu? Ya pas saya di Madura, KTP saya ketinggalan di Madura. Sampai Tuban, Gresik. Nah, lewatnya itu kalau Gresik lewatnya tempatnya Pondok Suci itu. Ya siapa lupa saya. Itu ada razia KTP. Wah ini saya mesti ditangkap ini, saya tidak punya KTP. Saya langsung masuk ke kantor polisi, duduk. Pak, di sana luar ada apa Pak? Oh razia. Pak minta rokok apa saya gitu. Waktu itu saya ngerokok. Pak minta rokok Pak. Dikasih rokok 1. Pak kok rokoknya 1 Pak? Ya sak bungkus toh Pak. Dengan polisi uangnya banyak. Terus, kok ini siapa kok berani-berani sama polisi? Loh Pak, polisi kan sama aja saya kan. Dan manusia, saya manusia gitu. Bedanya cuma tugas, jangan berat, jangan mengayomi rakyat. Nah, iya, kamu mau kesini ngapain? Saya ini enggak, KTP saya ketinggalan Pak di Madura. Maka saya kesini biar enggak ditangkap sana. Saya kesini. Oh gitu ya. Maka saya minta surat apa? Surat jalan ya. Karena saya kata, nah, kalau enggak kasih, loh Pak, jalan ini mengayomi rakyat kok enggak ngasih. Itu tak bantah. Terus dikasih. Setelah dikasih, saya dikasih rokok sebungkus.
masih kan, Pak, mbok yo dikasih uang saku Pak. Tak itu kan. Lu sedekah rokok kita ya, uang saku, jalan. Jalan itu. Ente baju ente sudah compang camping. Ganti. Oh, lah itu bekal. Saya enggak bawa bekal saya, enggak bawa uang. Enggak baju. Bawa baju. Tas gitu. Enggak sarung. Dalamnya pakaian. Itu. Itu saya enggak bawa uang. Waktu itu saya dikasih uang Umi Ana 300. Tak simpen di pondok. Bawa 10.000 supaya lewat rumah Ana. Rumah Ana kan kalau dari Kudus ke Rembang lewati BT rumah Ana, maka Ana naik bis sampai Rembang, Ana berhenti jalan kaki itu sampai Madura itu. Terus akhirnya habis dapat surat KTP? Iya, enggak jalan terus sampai Kudus. Oh, sampai Kudus. Kudus. Terus? Nah di situ Ana kan mikir, di situ ternyata waktu saya sampai Kudus di alun-alun itu ada fotonya Habib Umar. Fotonya Habib Umar, waktu enggak acara apa, enggak tiba ada foto Habib Umar. Di mana? Di alun-alun. Kudus. Kayak pamflet gede itu. Terus apa ini ya guru saya nanti ya? Saya mikir gitu. Kok saya ngerasa ini guru saya waktu itu. Nah, terus antum enggak kenal siapa itu Habib Umar? Umar? Enggak kenal Habib Umar siapa. Dan Habib saya belum tahu itu. Oh, enggak tahu Habib. Enggak tahu itu, enggak tahu. Nah, itu pakai imamah itu apa? Saya mikirin. Apa kayak itu guru saya? Terus saya pulang ke pondok. Ya saya negur, kau ini masih kecil kok jalan kaki Madura, ndak izin saya. Saya ngomong kalau izin jenengan pasti ndak dikasih izin. Maka saya keluar aja. Bilang mau ke pondok. Nah, terus saya ngomong, "Yai, ini saya mau berangkat." Loh, ini sudah punya channel belum? Ya wes. Cari, mudah-mudahan dapat. Saya dapat alumni orang Mekah, orang Rembang. Dan dia bilang, ente langsung buat paspor, langsung ke Jakarta. Insya Allah besoknya bisa berangkat. Langsung saya bawa paspor sama rangsel, bilang Umi Ana, Mi ini Ana mau berangkat. Tujuannya ke Mekah waktu itu. Mekah. Bednya itu Condet, waktu itu di Condet. Depan Masjid Ahawi ya. Habib siapa Al-Haddad itu kan. Bali. Bali Sewu nah Haddad. Enggak, itu kan maktabnya. Enggak yang depan rumah yang muridnya. Itu Al-Haddad. Dia bilang, beliau ini bilang, sekarang Habib Buya Maliki tidak menerima murid. Ya afwan, sekarang tidak ada maktabnya. Ente daripada Ana tidak bisa berangkatkan. Daripada ente nunggu lama, di situ ada maktab ke Yaman. Nah, Ana ke situ. Darul Mustafa itu? Yang di Condet itu? Ya, itu Ana ketemu siapa? Ali Alatos. Ali Tegal. Sama Abdul Fattah. Fattah Pekalongan. Dua orang ini. Dia daftar juga, Ana daftar. Ketemu juga Sulaiman Fathak sama Abdullah siapa itu? Al-Hamid. Ketemu kita orang daftar. Terus daftar tes-tesnya bareng. Abdullah Hamid sama Fathak dites Zubair. Terus yang Ali Atos sama satunya itu Abdul Fattah. Enggak dites. Ana dites cuma juz amma. Sama interview tanya. Ana bilang kok beda-beda ini tes-tesnya. Yang ngetes apa? Ali Haddad. Lah yang Abdullah sama Sulaiman yang ngetes kan novel Jindan waktu itu. Ikut datang Habib Ahmad ya. Ahmad Jindan ya. Nemenin situ. Saudaranya. Dites di situ. Gurunya. Lah yang Ali Atos sama itu yang bawa Abdullah Al-Haddad. Bawa situ. Enggak dites. Ana yang bawa Syarituan. Antum kenal Syarituan dari mana kan? Iya waktu itu di Jakarta itu. Di Jakarta? Ditawari Ali Haddad, Sewon itu, ente pulang atau tak taruh di pondok. Kalau ente pulang, nanti tak kabari berangkatnya. Anak mikir kalau pulang, wah lupa nanti. Pas anak di pondok di tempatnya Syarituan. Setelah daftar itu? Setelah daftar. Terus? Pas daftar ya ketemu itu. Lah pas tes-tesnya ya ketemu teman itu lagi, bareng lagi. Nah, terus berangkatnya ketemu antum, ketemu siapa lagi, terus teman-teman itu di bandara itu. Apa namanya? Ketika daftar
itu kan ada biaya, memang ada biaya sendiri. Ada biaya. Oh, antum daftar aja Ya, sendiri. ada biaya. Cuma waktu itu enggak tahu mau ke siapa. Lah, untungnya kok Habib Ali ini ke Darul Mustafa. Seandainya anak datang ke maktab yang keliru, wah hancur anak itu. Ketemu itu. Bisa ke Yaman. Yang lain ya. Nah, ya masalah sampai ketemu itu. Lah yang nganterkan itu santrinya Yai juga, Yai Kudus. Nah, terus ini bisa berangkat, beliau pulang. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Maka pesan aneh ya, tidak ada yang kata mustahil kalau kita yakin dan semangat. Ini dengar kisahnya Ustadz Imam, kita ingat pepatah himmatur rijal tahdimul jibal. Ya, semangatnya orang lelaki ini bisa menghancurkan gunung. Ya. Ini subhanallah dari Kudus sampai Madura bolak-balik, ya berharap mendapatkan petunjuk untuk bisa sampai ke luar negeri belajar. Ya, sungguh cerita yang luar biasa, sehingga siapapun yang ingin berusaha untuk mencapai tujuan pasti dia sampai. Jazakumullah khair Ustadz Imam, terima kasih banyak sudah mau hadir di channel kami. Mudah-mudahan doakan biar semangat dakwah terus ya sama antum. Doakan terus semangat ya. Jazakumullah khair. Ya, kita tutup acara ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.